Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda wa qila wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar memperhatikan dan menjaga salat 5 waktu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati." Makna hafizu dalam ayat ini adalah konsisten dan jagalah salat 5 waktu kalian. Wassalatil wusta. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, konsisten dan jagalah salat al-wusta atau salat asar kalian. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'ah. Secara umum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa menjaga salat 5 waktu kita. Dan secara khusus, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa konsisten dan menjaga salat asar kita. Ini menunjukkan umat al-Islam bahwa betapa penting dan urgensi, betapa agungnya salat asar tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat asar secara tersendiri dalam ayat ini. Umat al-Islam, demikian pula halnya dengan kedudukan salat subuh, sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal bardain." Barang siapa yang mempertahankan salat pada 2 waktu dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini umat al-Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan surga kepada kaum muslimin, bagi kaum muslimin yang menjaga salat asar dan salat subuhnya. Menjaga dalam artian menjaga syarat-syaratnya, menjaga wajib-wajibnya, menjaga rukun-rukunnya, dan melakukannya, mendirikannya
berjamaah bagi kaum lelaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ammar bin Ruwaibah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Lan yalijan nara ahadun." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun. Shalla qabla tulu'i syamsi, yang mana ia mempertahankan salatnya sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan di sini adalah al-fajr wal asra, salat subuh dan salat asar. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada seorang muslim, memberikan jaminan kepada kita semua akan terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika kita konsisten dan menjaga salat subuh dan salat asar secara sempurna. Demikianlah keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar, karena waktu subuh adalah merupakan puncak-puncaknya seseorang menikmati tidurnya, sedang pada waktu asar adalah puncak-puncaknya seseorang melakukan aktivitas duniawinya. Umat Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan salat subuh adalah annaha fi dhimmatillah wa fi riayatihi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya orang-orang yang menegakkan salat subuh, orang-orang yang menjaga salat subuhnya berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub Al-Qasri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla shalatas subhi," barang siapa yang salat berjamaah salat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in. Oleh karenanya kata Rasulullah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian dengan sesuatu yang berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatlubu min dhimmatihi bi syai'in, maka barang siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, yudrikhu, maka ia pasti akan mendapatkannya. Thumma, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menelungkupkannya di atas wajahnya di dalam neraka Jahannam. Wa nasallallahu taala as-salam wal afiyah. Oleh karenanya umat al-Islam, jangan pernah berurusan dengan seorang muslim yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Karena pada hakikatnya ketika kita sedang berurusan dengan seorang muslim yang menjaga sholat subuhnya di masjid atau di musalla, maka itu artinya kita sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berurusan dengan Rabb-Nya alam semesta, dengan Rabb-Nya segala sesuatu. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara keutamaan sholat subuh lainnya adalah syahadatul malaikati li hadhihi shalah. Para malaikat alaihi wassalatu wassalam menyaksikan sholat subuh ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78, "Aqimis sholata liduluki syamsi." Maka dirikanlah salat dari setelah tergelincirnya matahari. Yang dimaksudkan di sini adalah salat zuhur dan salat asar, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Yang dimaksudkan di sini adalah salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan subuh dengan tersendiri, wa Qur'an al-fajri, dan juga dirikanlah salat subuh kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Inna Qur'an al-fajri, karena sesungguhnya salat subuh tersebut kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari." Di antara kalian ada malaikat yang tugas bergantian pada waktu malam dan siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asri. Kemudian para malaikat tersebut berkumpul menghadiri salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Lantas kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim.
Maka para malaikat itu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah Subhanahu wa taala tentu saja lebih mengetahui kondisi para hambanya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi? Bagaimana kalian? Apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan para hamba-hambaku tersebut? Fayaqulun, maka malaikat tersebut berkata, "Taraknahum wa hum yusallun." Ya Allah, kami tinggalkan mereka sementara mereka sedang melakukan salat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka ya Allah sedang mereka lagi dalam keadaan salat asar. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan juga di antara keutamaan salat subuh adalah an-nurut tammu yaumal qiyamah, bahwa orang yang menjaga salat subuhnya akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada kita, "Basyiril masya'ina fil dzulami ilal masajid." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat-salat, dalam rangka untuk melaksanakan salat berjamaah di waktu gelap, bin nurit tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kemudian. Berkata Abul Hasan Al-Hanafi As-Sindi rahimahullahu taala, "Hadzal haditsu yashmulul isya wa subha." Hadis ini, kata beliau, mencakup, yang dimaksudkan hadis ini adalah salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Binaan ala annaha tuqamu bigalas, berdasarkan bahwa salat tersebut didirikan pada waktu gelap. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara keutamaan salat subuh adalah annahu yuktabu lahu qiyamul lailah, bahwa yang mendirikannya secara berjamaah akan dicatatkan baginya salat sepanjang malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in shalla in hallat uqdatun." Jika seorang hamba bangun untuk melaksanakan salat subuh, maka terlepaslah ikatan syaitan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, sehingga pada pagi harinya ia mulai dengan penuh semangat dan jiwanya pun sehat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, akan tetapi seorang hamba jika dia tidak bangun salat subuh tepat pada waktunya dan dia tidak melaksanakannya secara berjamaah, asbaha khabisan nafsi kaslana, maka ia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh dengan kemalasan. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan keutamaan terakhir salat subuh pada khutbah kita kali ini adalah rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat salat sunnah sebelum melakukan salat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rak'atul fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau salat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka bagaimana lagi dengan salat subuhnya yang dikerjakan secara berjamaah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, jika mendirikan salat asar mempunyai keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula halnya dengan meninggalkan salat asar, maka ada ancaman tersendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Imam Bukhari meriwayatkan dari Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka salatal asri," barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka sungguh seluruh amalan yang pernah dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad juga meriwayatkan
dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka salatal asri muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja hatta tafutahu sehingga waktunya habis, faqad uhbita amaluhu. Kata Rasulullah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh amalan yang pernah ia lakukan. Ibadallah, saking agungnya perkara salat asar ini sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat asar secara sengaja maka ia telah kafir. Saya ulangi sekali lagi, saking agungnya perkara salat asar ini sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat asar secara sengaja maka ia telah kafir, ia telah keluar dari agama Islam ini. Annahu ala zahirihi, kata para ulama bahwa secara zahirnya fayakfuru man taraka salatan wahidan muta'ammidan, maka orang yang meninggalkan salat asar, satu salat asar secara sengaja, ia secara sengaja, maka dia telah kafir kata para ulama, hatta kharaja waktuha, sampai keluar waktu salat asar tersebut. Dan di antara ulama besar yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ishaq bin Rahawai rahimahullahu taala. Ibadallah, maka demikian pula halnya bagi orang yang meremehkan salat subuh dan meninggalkannya, maka ancamannya juga sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Lajnah ad-Daimah, Dewan Fatwa Resmi Saudi pernah ditanya an syakhsin, tentang seseorang la yusallil fajr, yang tidak salat subuh atau meninggalkan salat subuh illa ba'da tulu'i syamsi, kecuali setelah terbitnya matahari. Artinya dia melakukan salat subuh setelah terbitnya matahari. Fama hukmu salatihi, maka bagaimana hukum salatnya? Wa hal yu'athiru 'ala siyam, apakah berpengaruh terhadap puasanya di bulan Ramadan? Al-jawab, maka jawabannya adalah tarkuhu li salati subhi, dia dengan adanya dia meninggalkan salat subuh min ghairi naumin, bukan dalam keadaan dia tertidur, bukan dalam kondisi dia tertidur, wala nisyan, juga bukan dalam keadaan dia terlupakan, bal takasulan anha, akan tetapi dia meninggalkan salat subuh tersebut sampai keluar pada waktunya karena bermudah-mudahan, karena menganggap remeh salat subuh tersebut, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Kufrun akbaru, kata mereka, ini adalah merupakan kufur akbar. Yang dimaksudkan dengan hukum akbar adalah keluar dari agama Islam ini. Ala sahih min aqwalil ulama, kata mereka bahwa ini pendapat yang paling sahih di antara para ulama. Wa ala hadal qaul, berdasarkan pendapat ini, siyamuhu ghairu sahih, maka puasanya di bulan Ramadan, kalau dia melakukan perbuatan ini juga tidak sah puasanya di bulan Ramadan tersebut. Dan ketahuilah ya ibadallah, bahwa di antara indikasi dan karakteristik orang munafik adalah malas mendirikan salat subuh secara berjamaah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin." Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik secara berjamaah adalah salatul isya, adalah salat isya, wa salatul fajr, dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, andai orang-orang munafik tersebut mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh yang dilakukan secara berjamaah, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatangi salat berjamaah isya dan subuh tersebut walaupun dalam keadaan mereka merangkak. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pernah berkata, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha." Aku telah melihat bahwa tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah illa munafikun ma'lumun nifaq, melainkan ia seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Sungguh ada kalanya seseorang bisa dipapa oleh dua orang, hatta yuqama bis safi, sampai ia diberdirikan dalam saf. Dan Ibnu Umar juga berkata, "Kunna idza faqadna al-insan fi salatil isya'i was subhi." Apabila ada seseorang di antara kami yang tidak terlihat melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, asahna bihi al-dhanna, maka kami pun mudah untuk berburuk sangka kepadanya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu," dan seluruh malaikat-malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan sebaik-baik salam penghormatan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ij'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina Rabbana innaka taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salat.